Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengenai pecahan. Nah, sebelum masuk ke materi pecahan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu makanan-makanan yang ada di Indonesia. Apa sih makanan-makanan yang ada di Indonesia? Makanan-makanan yang ada di Indonesia itu ada putu ayu, ada bika ambon, ada serabi, ada waje, ada kue lumpur, dan lain-lain. Makanan-makanan tersebut sudah tersebar di seluruh Indonesia dan dijadikan makanan khas daerah masing-masing. Contohnya seperti serabi. Serabi dari daerah mana ya? Ya, serabi adalah makanan dari daerah Solo. Lalu ada bika ambon. Bika ambon itu dari mana ya? Betul, bika ambon dari Medan. Nah, makanan-makanan tersebut menjadi ciri khas daerah masing-masing. Sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, kira-kira apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Makanan-makanan apa saja yang sudah Ibu sebutkan tadi, anak-anak? Betul, ada putu ayu, ada kue lumpur, waje, bika ambon, serabi. Betul, hebat sekali anak-anak Ibu. Baik anak-anak, dari makanan-makanan tadi kita akan belajar mengenai pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Misalnya, kalian memiliki makanan-makanan yang akan dibagikan kepada saudara, kepada teman, kepada orang tua, harus dibagi secara merata. Dan setiap orang mendapatkan satu bagian yang sama besar dengan yang lainnya. Contohnya nih, misal Ibu memiliki tomat. Tomat ini awalnya utuh dan akan dibagikan kepada saudara Ibu. Maka tomat ini akan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, maka Ibu akan mendapatkan satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Tomat ini bisa dikatakan dalam pecahan yaitu setengah atau seperdua atau 1/2. Lalu contoh lainnya ada donat. Donat ini akan dibagikan menjadi 4 orang. Dibagikan kepada 4 orang, maka donat ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Yaitu setiap orang mendapatkan satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ini ada 1, 2, 3, 4. Maka bisa disebut 1/4 atau 1/4. Selanjutnya Ibu juga memiliki cupcake. Cupcake ini dibagi menjadi 2 bagian, maka akan disebut 1/2, setengah atau 1/2. Selanjutnya ada agar-agar atau puding. Puding ini dibagi menjadi 3 bagian, maka disebut 1/3 atau 1/3. Jadi orang yang mendapatkan puding ini maka akan mendapatkan satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Sekarang Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara menulis pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Cara menulis pecahan 1/2 yaitu 1/2. 1/3, 1/3. 1/4, 1/4. Cara membacanya 1/2 atau setengah atau 1/2. Cara membaca 1/3 yaitu
1/3 atau 1/3. Cara membaca 1/4, 1/4 atau 1/4. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar mengenai pecahan. Mulai dari 1/2, 1/3, 1/4, dan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Nah, Ibu nanti akan membagikan lembar LKPD yang akan kalian kerjakan dan akan kalian kumpulkan di akhir pembelajaran. Anak-anak, sekarang Ibu sudah berada di mana ini? Ibu sudah berada di gurun pasir. Nah, sekarang kita akan belajar apa coba? Kita akan belajar mengenai dongeng. Ibu akan menceritakan dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Jadi, di gurun pasir ini terdapat seekor tikus dan seekor ular. Mereka tinggal berdua di gurun pasir. Mereka sedang mencari makan. Nah, si tikus ini sudah mendapatkan makanannya dan menyantapnya. Namun, si ular ini belum mendapatkan makanan. Dia ingin memangsa si tikus karena tidak mau berusaha mencari makan. Tiba-tiba si ular ini berkata, "Wahai tikus yang angkuh, aku akan memangsamu, aku akan menyantapmu." Lalu si tikus ini tidak takut. Dia berusaha tetap tenang dan berkata pada si ular, "Wahai ular sahabatku, bekerja keraslah dan berusaha untuk mencari makan." Setelah makan, si tikus terlelap. Lalu si ular ini berjalan-jalan mengitari gurun pasir untuk mencari makan. Namun, ia tidak mendapatkan makanan. Nah, tiba-tiba si ular ini mengendap-endap mendekati si tikus dan mengitari melingkari si tikus. Dan ular ini berkata, "Wahai tikus, aku sudah berada di dekatmu. Aku akan menyantapmu." Lalu si tikus ini pura-pura menguap dan memutar otak bagaimana cara keluar dari engkraman itaran dari si ular. Dan tikus ini berkata pada ular, "Wahai ular, apakah kamu mau tinggal sendirian di gurun pasir jika kamu memangsaku?" Dan si ular ini berpikir atas nasihat yang diberikan tikus. Dia berkata, "Apakah aku akan sendiri jika aku memangsamu?" Lalu tikus ini berkata, "Iya, kamu akan tinggal sendiri di sini jika kamu memangsaku." Nah, si ular ini lalu berpikir dan mau mendengarkan nasihat dari si tikus. Si ular ini minta maaf kepada si tikus, lalu mereka berusaha mencari makan berdua. Dari dongeng tersebut, maka kita harus hidup rukun dimanapun tempatnya, kita harus berbagi dan hidup rukun, tidak saling menyakiti satu sama lain. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan, menceritakan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, tadi latar tempatnya di mana ya dari dongeng tersebut? Betul, di gurun pasir. Lalu tokohnya ada siapa saja? Ada ular, ada tikus, dan yang terakhir yang memiliki sifat mudah menyerah dan tidak mau berusaha siapa? Ular, betul sekali. Ular memiliki sifat tidak mau berusaha dan mudah menyerah.
Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD mengenai dongeng tersebut dan bisa kalian kerjakan di akhir pembelajaran, lalu dikumpulkan kembali ke Ibu Guru ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai kuat lemahnya bunyi. Jadi bunyi itu memiliki bunyi kuat dan bunyi lemah. Seperti apa bunyi kuat dan bunyi lemah? Ibu akan mencontohkan bunyi kuat terlebih dahulu. Jadi, Ibu memiliki piring dan sendok. Apabila piring dan sendok diketukkan secara bersama, akan menimbulkan bunyi kuat. Contohnya seperti ini. Nah, itu adalah menimbulkan bunyi kuat. Lalu bagaimana dengan bunyi lemah? Bunyi lemah apabila kedua telapak tangan ditepukan bersama akan menimbulkan bunyi lemah. Contohnya seperti ini. Nah, itu adalah bunyi lemah. Lalu bunyi kuat yang lainnya seperti apa? Bunyi kuat yang lainnya ada di gambar di samping ini. Ada kentongan yang dipukul, lalu ada tongkat yang dipukulkan, maka itu akan menimbulkan bunyi kuat. Oke, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian semua. Tadi yang menimbulkan bunyi kuat apa saja ya? Betul sekali, ada piring yang diketukkan dengan sendok, lalu kentongan, ada tongkat kayu, dan bunyi lemahnya yaitu kedua telapak tangan yang saling ditepukan. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan mengenai lemah, kuat, bunyi, dan akan dikumpulkan di akhir pembelajaran.